Setelah kembali menghirup udara bebas di tanggal 4 April 2020, kita sekarang melihat banyak sekali ya positif changes dari seorang Roro Fitria. Salah satunya adalah cara berbusananya juga sekarang sudah berubah nih. Betul Tapi sekali. ternyata masih kadang-kadang kangen sama baju-bajunya dulu ya, waktu pada saat nge-DJ itu loh. Wow, itu girlsting juga ya. Karena kan bagaimanapun yang namanya proses perubahan itu tidak selalu mudah. Tapi ada sesuatu positif juga nih bagi seorang Roro bahwa ketika dia kangen, ya udah nggak dipakai lagi keluar gitu kan, cuma dipandangi aja, mungkin sekali dipakai di rumah. Tapi juga memang ada yang menjadikan juga gitu ketika dia harus di rumah dan melihat koleksi-koleksi baju lamanya yang ternyata satu lemari dengan koleksi almarhumah ibunya. Kita tahu ya bahwa Oktober kemarin Roro ini ditinggal oleh sang ibu. Jadi memang pastinya setiap barang-barang yang masih ada di rumahnya itu memiliki kenangan yang memiliki ikatan batin tersendiri seperti itu. Benar, apalagi kita tahu juga Roro sangat dekat sekali dengan sang bunda. Kita akan lihat seperti apa kisahnya dalam tayangan yang berikut ini. Teguh dengan busana muslimah, kisah Roro Fitria merentang jalan hijrah dihadang beragam ujian yang tak mudah. Roro yang dulu lekat dengan gemerlap dunia, kini meneguhkan hati agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tak ada lagi busana seksi, seluruh tubuhnya dibalut busana syar'i. Tapi tak semua kenangan masa lalu dikubur Roro Fitria. Di ruangan kostum di lantai 2 kediamannya, masih tersimpan sejumlah baju-baju lama. Baju-baju yang lebih terbuka disimpan Roro sebagai pengingat tentang masa lalu agar dirinya tak kembali ke masa itu. Maka seperti inilah Roro mengenang masa lalu lewat baju-baju lama yang terabadikan kamera tim Insert. Nah, ini salah satunya baju kesayangannya ini ya. Ini punya histori tersendiri karena beberapa kali Nyai gunakan untuk syuting dan juga untuk acara-acara sama klub mobil tempo hari. Jadi memang suka sekali sama cuttingnya, kebuka belakangnya. Nah, terus udah gitu modelnya rock, jadi Nyai suka kayak girly gitu. Juga ada salah satu busana kesayangan Nyai tempo hari. Jadi masih dengan benang merah yang sama ya. Jadi konsepnya elegan girly. Jadi ada untuk rempel-rempelnya, modelnya ini kayak boneka gitu. Kenang masa lalu lewat baju-baju lama, Roro Fitria yang terbilang baru meretas jalan hijrah rupanya sudah memiliki banyak koleksi busana muslimah. Dan baju-baju yang tertata rapi di lemarinya itu menyimpan sejarah tersendiri. Sebab dari separuh koleksi busananya sekarang ini adalah peninggalan mendiang ibunda tercinta. Selain digunakan sehari-hari lewat baju-baju peninggalan almarhumah, Roro mengobati kerinduan akan kehadiran sosok ibunya. Nah, pemirsa Insert, sekarang alhamdulillahnya dalam proses ini hijrah, sesuai dengan hijrah tersebutnya harus menyesuaikan diri juga untuk performnya, yaitu di belakangnya ini ada beberapa koleksi muslimah Nyai. Jadi alhamdulillah, kenapa sudah terkumpul banyak? Tadi ada pertanyaan seperti itu, karena sejak Nyai di dalam rutan, Nyai sudah setiap hari alhamdulillah mengenakan hijab. Bisa dibilang 60% adalah peninggalan almarhumah ibu gitu, 40% baru punya Nyai. Kehidupan Roro Fitria sekarang bak siang dan malam dengan kehidupannya di masa lalu. Jika dulu Roro tak jarang unjuk hal-hal berbau duniawi, kini di hadapan kamera tim Insert ia begitu piawai berbagi tips menggunakan hijab ala dirinya. Jadi ketika kita mempunyai hijab berbentuk segi 4, kita akan membagi menjadi 2, menjadi sepertiga seperti ini. Cuman jangan langsung dipantokkan ke ujungnya. Jadi kita ambil seperti 2/3-nya lah, 2/3-nya, baru kita lipat seperti ini. Jadi akan membentuk suatu tatanan hijab yang jauh lebih panjang. Nah, letaknya adalah kita masukkan 2/3-nya di sisi sebelah kiri, lalu sepertiganya di sisi sebelah kanan. Sambil kita rapikan. Untuk pemakaian brosnya juga kita sesuaikan ya pemirsa, karena saat ini Nyai dominan adalah warna merah dan juga emas. Nyai pilih brosnya adalah merah dan emas, dan ini Nyai suka karena modelnya adalah menjuntai, jadi ada mainan di bawahnya. Tusuk dengan perindah dengan bros yang warna senada merah kombinasi emas. Nah, ada tips lagi nih supaya tetap steady nggak gerak-gerak. Kita
selain kita gabung hijab sisi sebelah kiri dan kanan, kita juga memasukkan brosnya adalah di kain bajunya juga. Kebolehan membalut aurat dalam model hijab yang tak ketinggalan zaman, tapi juga tak menyalahi kaidah dan norma, tak didapat Roro Fitria begitu saja. Ada jalan panjang penuh air mata yang mewarnai ceritanya. Keangkuhan sebagai manusia mulai runtuh ketika dirinya harus masuk penjara. Tapi satu peristiwa pahit saat sang ibunda meninggal dunia ketika dirinya masih meringkuk di balik bui menjadi titik balik yang mengubah jalan hidup Roro Fitria. Nikmat terbesar dari hidupnya yaitu ibu, bunda, mama yang selama ini Nyai sangat sayangi, sangat hormati, dan Nyai sangat manja dengan beliau. Itu diambil oleh Allah SWT. Itulah titik di mana Nyai hijrah. Sebelumnya, ketika yang awal pertama Nyai mendapatkan musibah, yaitu tertangkap, itu Nyai masih di dalam hati, oke, aku punya kesalahan, aku salah, tapi aku masih punya mamah kok. Nah, Nyai tidak belum menemukan suatu hakikat manusia diciptakan oleh Allah SWT itu seperti apa. Nyai masih sangat berbau hedonisme, keduniawian dan lain sebagainya. Nah, ketika titik balik mama, ibu, bunda diambil oleh Allah SWT, itu hancur dunia Nyai. Separuh jiwa Nyai serasa hilang gitu. Ya Allah, kenapa gitu ya? Engkau memberikan cobaan ini berkali-kali. Ujian tak pernah datang sendiri, selalu ada hikmah bagi yang mau introspeksi diri. Kisah Roro Fitria menemukan hidayah setelah dirundung ujian bertubi-tubi adalah contoh. Semoga Roro selalu teguh dengan jalan yang ditempuhnya sekarang.